Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasiha Maulida dengan NIM F1C1 22047 dari kelas R001. Video ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester pada bidang mata kuliah biologi umum. Dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Pada metabolisme terjadi dua jenis reaksi, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan proses asimilasi atau penyusunan beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nama lain dari proses anabolisme ini yaitu proses sintesis atau proses penyusunan. Proses anabolisme dapat berupa sebuah cahaya yang terdapat pada proses fotosintesis atau energi kimia yang terdapat pada proses kemosintesis. Contoh proses anabolisme pada fotosintesis adalah terjadinya pembentukan zat makanan, yaitu amilum atau glukosa, serta oksigen, yang mana bahan dasarnya yaitu berupa air dan karbon dioksida. Dari reaksi fotosintesis ini dapat kita ketahui bahwa jika molekul senyawa 6H2O yang berupa air, jika bereaksi dengan molekul senyawa 6CO2 yang berupa karbon dioksida, akan menghasilkan C6H12O6 berupa glukosa dan 6O2 berupa oksigen. Jenis reaksi yang kedua yaitu reaksi katabolisme, yang mana dapat diartikan sebagai pemecahan atau penguraian molekul-molekul organik zat makanan yang semulanya kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Contoh proses katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Respirasi adalah proses dekomposisi atau penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan oksigen. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang sangat besar. Adapun tahapan respirasi aerob antara lain yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berlangsung di sitoplasma, yang mana terjadi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, berlangsung di mitokondria, dan terjadi perubahan asam pirufat menjadi 2-asetil CoA, 2-NADH, dan 2CO2. Kemudian pada tahap ketiga yaitu siklus Krebs yang berlangsung di mitokondria. Terjadinya reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4CO2. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap transfer elektron, yaitu berlangsung di membran mitokondria. Yang terjadi adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O juga energi berupa ATP. Fermentasi itu sendiri memiliki arti yaitu proses penguraian senyawa organik oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Fermentasi dapat berlangsung secara aerob ataupun anaerob. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid atau etanal, kemudian dibebaskan satu molekul CO2 asetaldehid ini, lalu direduksi oleh NADH menjadi etanol. Dan pada fermentasi asam laktat, asam pirufat menerima hidrogen dari NADH secara langsung dan membentuk laktat. Fermentasi ini terjadi pada sel-sel hewan, termasuk manusia, yang bekerja terlalu berat dan menimbulkan rasa pegal atau kelelahan.
Baiklah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.